Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Labiba Nahda dengan NPM 242369. Nah, perlu kita ketahui lebih dahulu teman-teman bahwasannya ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita sebut sebagai IPS bukan sekedar menghafal fakta, geografis, dan sejarah semata, melainkan juga memahami dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks dan beragam. Karena materi yang abstrak dan kontekstual tersebut diperlukan pendekatan yang tepat agar siswa dapat belajar secara aktif, kritis, dan mampu mengaitkan ilmu dengan konteks dunia nyata. Nah, bagaimana sih pendekatan-pendekatan inovatif dalam pembelajaran IPS ini dapat membuat pembelajaran siswa menjadi lebih menarik dan bermakna bagi siswa? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama-sama. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pada pembelajaran IPS di SD yang mencakup 3 hal, yaitu ada pendekatan saintifik, lalu project based learning, dan live learning. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang direkomendasikan pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran abad ke-21. Nah, Abidin 2014 mengatakan bahwa pendekatan saintifik pada dasarnya adalah pendekatan pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang diorientasikan guna membina kemampuan peserta didik memecahkan masalah melalui serangkaian aktivitas inquiry yang menuntut kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman peserta didik. Lalu, pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS di SD ini mencakup 4 hal, yaitu pertama ada implementasi, ya berupa metode proyek, lalu eksperimen sosial, dan observasi lapangan. Lalu yang kedua, ada dampak positif, yaitu meningkatkan pemahaman siswa, membantu mereka menjadi berpikir kritis, terampil, dan mandiri, serta mampu mengatasi masalah sosial. Lalu yang ketiga, ada tantangan. Tantangan ini meliputi keterbatasan waktu, fasilitas sekolah yang kurang memadai, lalu ada variasi kesiapan guru, dan pendekatan saintifik juga perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa SD. Lalu yang keempat, peran guru dan pengaruhnya. Nah, kesiapan dan kreativitas guru sangat menentukan keberhasilan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam tahapan saintifik, sehingga pelatihan guru sangat penting untuk mendukung implementasi efektif. Selanjutnya, ada relevansi pendekatan saintifik dalam IPS. Nah, pembelajaran IPS bertujuan untuk mengenalkan siswa pada lingkungan sosial dan budaya, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Nah, pendekatan saintifik memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan analisis terhadap isu-isu sosial dan pemahaman nilai-nilai demokrasi serta tanggung jawab sosial. Lalu ada manfaat pendekatan saintifik ini, ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Lalu yang kedua, memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Lalu yang ketiga, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam menyampaikan hasil pemikiran mereka. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan siswa akan mendapat pengalaman secara langsung yang nantinya dapat meningkatkan kreativitas serta pemahaman konsep anak. Model PJBL ini dapat membantu siswa untuk menemukan konsep-konsep baru, pengalaman baru, serta meningkatkan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran project based learning pada pembelajaran IPS ini meliputi yang pertama, yaitu menentukan pertanyaan dasar, identifikasi istilah atau konsep orientasi peserta didik pada masalah. Lalu yang kedua, membuat desain project, identifikasi masalah, mengorganisasi peserta didik untuk menyusun penjadwalan, analisa masalah, membimbing penyelidikan individual kelompok. Lalu yang ketiga, memonitor kemajuan proyek, strukturisasi
mengembangkan dan menyajikan hasil. Lalu yang keempat, penilaian hasil, identifikasi tujuan pembelajaran, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, evaluasi pengalaman dan masa belajar. Nah, adapun kelebihan dari metode project based learning pada IPS ini ada 6, yaitu ada 1. Sesuai dengan kurikulum tanpa tambahan apapun. Lalu yang kedua, melibatkan peserta didik dalam dunia nyata dan strategi otentik yang disiplin. Lalu yang ketiga, mendorong kerja kolaboratif dalam pemecahan suatu masalah. Lalu yang keempat, integrasi teknologi sebagai alat penemuan, kolaborasi, dan komunikasi. 5. Meningkatkan kerjasama pendidik lintas geografis dan zona waktu. Lalu yang keenam, meningkatkan kerjasama pendidik lintas geografis dan zona waktu. Nah, sedangkan kekurangan pada metode project based learning pada IPS ini, teman-teman, ada 6 juga, yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Lalu yang kedua, membutuhkan media dan sumber belajar yang lengkap. 3. Memerlukan kesiapan pendidik dan peserta didik yang sama-sama berkembang. Lalu 4. Resiko peserta didik hanya menguasai satu topik tertentu saja. Lalu 5. Ketidakaktifan peserta didik dalam kelompok bila topik berbeda. Dan yang terakhir, resiko kurangnya pemahaman topik secara keseluruhan. Kemudian, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan deep learning. Nah, pendekatan deep learning dalam pembelajaran IPS menekankan pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif siswa. Deep learning mendorong siswa mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata, melakukan analisis kritis, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui eksplorasi, kolaborasi, dan pembelajaran kontekstual, sehingga siswa memahami makna materi yang dipelajari sesuai dengan konsep meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning yang diusung oleh Abdul Muti. Pendekatan ini juga menekankan pembelajaran yang bermakna, sadar, dan menyenangkan. Adapun tantangan dan implementasi deep learning dalam pembelajaran IPS ini ada 2 macam, yaitu pertama ada kendala utamanya, yaitu ada keterbatasan akses teknologi yang memadai di banyak sekolah, terutama di daerah kurang berkembang. Nah, implementasinya diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar semua siswa memiliki kesempatan setara dalam pemanfaatan teknologi untuk belajar. Lalu yang kedua ada tantangannya. Nah, ketantangan ini meliputi kesiapan tenaga pendidik, yaitu sebagian besar guru masih terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional dan mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pendekatan deep learning yang lebih berpusat pada siswa. Implementasinya diperlukan program pelatihan serta pengembangan profesional bagi guru guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran ini. Selanjutnya ada pengaruh deep learning terhadap kompetensi sosial siswa. Nah, ini ada 6, yaitu yang pertama, deep learning dalam pembelajaran IPS meningkatkan kompetensi sosial siswa melalui keterlibatan aktif. Lalu 2, siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi efektif, dan memahami perspektif orang lain. 3, pembelajaran berbasis proyek, mendorong kolaborasi, pembagian tugas, dan penyelesaian masalah bersama. 4, deep learning membantu siswa mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Lalu 5, analisis kasus sosial dan diskusi membuat siswa lebih peka terhadap masalah sekitar dan termotivasi berkontribusi pada masyarakat. Lalu yang keenam, pendekatan ini mendukung pembentukan warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Kita sampai pada kesimpulan, teman-teman. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa pendekatan deep learning, pendekatan saintifik, dan model pembelajaran project based learning atau PJBL merupakan 3 konsep yang saling melengkapi dan efektif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Deep learning menekankan pemahaman mendalam, keterlibatan aktif, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta reflektif siswa. Pendekatan saintifik menuntut siswa menjalani proses ilmiah berupa observasi, bertanya, mengasosiasi, dan menyimpulkan, sehingga belajar menjadi berbasis bukti dan investigasi. Sementara itu, PJBL sebagai model pembelajaran mengarahkan siswa untuk belajar melalui proyek nyata yang memerlukan kolaborasi dan pemecahan masalah, memperkuat keterlibatan dan pemahaman kontekstual. Ketiganya sama-sama mendorong pembelajaran yang bermakna,
aktif, dan kontekstual, meningkatkan kemampuan sosial, kognitif, dan empati siswa dalam memahami isu-isu sosial di dunia nyata. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan sumber daya, dan dukungan teknologi yang memadai. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.